Halo, saya Arif Dwi Herianto, saya dari jurusan Teknik Industri, kelas P2K. Saya akan mereview tentang jurnal nasional dan internasional. Jurnal pertama berjudul Ergonomi Duduk yang Benar untuk Mencegah Terjadinya Low Back Pain di Kelurahan Mayang, Manggurai, Kota Jambi. Penulis Putra Hadi dan Wanti Hasmar. Kasus yang dihadapi adalah tingginya kejadian low back pain di masyarakat Kelurahan Mayang, Manggurai, Kota Jambi yang disebabkan oleh kurangnya penerapan ergonomi duduk yang benar. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menerapkan ergonomik duduk yang benar guna mencegah terjadinya low back pain di Kelurahan Mayang, Manggurai, Kota Jambi. Dan metode yang dipakai adalah metode penelitian edukatif dan observasi untuk mengetahui dan menerapkan ergonomi duduk yang benar guna mencegah low back pain. Dan bisa dilihat pada gambar di samping. Berikut adalah contoh dari posisi duduk yang salah yang mengakibatkan tulang ekor menjadi bengkok. Jurnal kedua berjudul Perbaikan Postur Tubuh Pekerja UMKM dengan Intervensi Ergonomi melalui Perancangan Kursi Fleksibel. Penulis Ayu Nurul Haryudiniarti, Sinta Restuasi, dan Kun Harjianto. Kasus yang dihadapi adalah proses pengolahan mulai dari pengupasan, pencucian, peranjangan, perendaman, sampai pengapakan masih menggunakan tenaga manusia dan dikerjakan secara manual dengan alat yang sederhana. Dan tujuan dari jurnal ini adalah menganalisa postur tubuh pekerja pada masing-masing stasiun kerja dan merancang usulan perbaikan metode kerja atau usul stasiun kerja untuk meminimalkan resiko cedera pekerja saat bekerja. Dan metode yang digunakan adalah wawancara langsung dengan kuesioner Nordic Body Map, perhitungan antropometri, dan merancang dengan AutoCAD dan Autodesk Investor. Jurnal ketiga berjudul Kajian Antropometri Pengrajin Tenun Ikat Khas Maluku. Penulis Nanseha Patiansina, Patisellano Marco, Stelani RR Patisellano. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengestimasi parameter antropometri pekerja dan merancang produk yang ergonomis untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan tahapan penelitian meliputi survei awal, pemilihan sampel, dan pengukuran data antropometri dan analisa data. Kesimpulan dari jurnal ini adalah parameter antropometri pekerja seperti tinggi kaki saat duduk, tinggi total saat berdiri, tinggi badan saat duduk, panjang lengan terlurus dan panjang lengan tertekuk memiliki estimasi interval yang signifikan. Bisa dilihat apabila kita duduk dengan tidak benar atau terlalu rendah, maka akan terjadi gap atau ketidaknyamanan saat duduk. Dan apabila kita duduk terlalu sempit, maka akan beresiko kita akan terjatuh dan menyebabkan itu tidak keselamatan dalam bekerja. Lalu, jurnal keempat berjudul Anthropometry and Mistake Associated with the Elementary School Children in Bangladesh. Penulis Ahasan R, HQM, Parvez, and Basahel A. Tujuan dari jurnal ini adalah mengukur data antropometri siswa sekolah dasar umur 5-10 tahun serta menilai tingkat ketidaksesuaian mismatch dan memberikan rekomendasi ergonomis. Dan metode yang dilakukan adalah melakukan sampel 300 anak yang dimana terdiri dari 150 laki-laki dan 150 perempuan dan melakukan pengukuran menggunakan Harapendet Anthropometric Tool dan pita ukur. Dan kesimpulan yang didapat adalah pelatihan dan inspeksi rutin diperlukan agar sekolah menggunakan furnitur yang ergonomis dan mendukung kenyamanan serta performa belajar siswa. Lalu, jurnal kelima berjudul Ergonomic Design of Computer Laboratory Furniture, Mismatch Analysis Anthropometry Data of University Students. Penulis
Anik Kumar Saha, MD Awara Jahin, MD Rakhuzaman, and MV Mirda, bertujuan untuk merancang furnitur laboratorium komputer yang ergonomis dengan menggunakan data antropometri mahasiswa. Metode yang dilakukan adalah melakukan data pada 380 mahasiswa, lalu melakukan pengukuran sebanyak 11 parameter antropometri seperti tinggi badan, panjang paha, dan lain-lain. Dan kesimpulan yang didapat adalah jurnal ini memberikan kontribusi yang baik dalam bidang ergonomi pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan laboratorium komputer yang lebih nyaman dan produktif bagi mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak baik atau kesalahan dalam berkalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.